Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cynthia, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing yang dosen pengampunya itu adalah Ibu Heni Jurika Lubis, SE, MSI. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi sampling audit dalam pengujian substantif. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang definisi dan tujuan sampling. IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Standar Profesional Akuntan Publik mendefinisikan sampling yaitu penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun untuk kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo, akun, atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Meskipun demikian, auditor biasanya tidak menerapkan sampling audit dalam prosedur pengujian yang berupa pengajuan pertanyaan atau tanya jawab, observasi, dan prosedur analitis. Sampling audit banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Sampling audit jika diterapkan dengan semestinya akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup sesuai dengan yang diinginkan standar pekerja lapangan yang ketiga. Konsep dasar sampling audit. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. Yang kedua, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Yang ketiga, ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama itu resiko kesalahan penerimaan, yang mana resiko ini resiko bahwa sampel yang mengandung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material, ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Yang kedua, resiko kesalahan penolakan, yaitu resiko bahwa sampel yang mengandung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material, ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji. Resiko sampling. Tingkat resiko sampling mempunyai hubungan yang terbalik dengan ukuran sampel, yang mana semakin kecil ukuran sampel, maka semakin tinggi resiko samplingnya. Sebaliknya, semakin besar ukuran sampel, maka semakin rendah resiko samplingnya. Resiko sampling dapat dibedakan atas resiko sampling dalam pengujian substantif atas detail ukuran atau rincian. Auditor memperhatikan dua aspek penting dari resiko sampling yang meliputi yang pertama itu resiko keliru menerima, yang kedua resiko keliru menolak. Metode sampling. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kategori tersebut serupa karena melibatkan 3 tahap. Adapun tahapnya yang pertama itu adalah perencanaan sampel, yang kedua pemilihan sampel dan melakukan pengujian, dan yang ketiga adalah pengevaluasian hasil. Tujuan dari perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara yang memberikan resiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Auditor baru dapat melaksanakan pengujian audit hanya setelah item sampel dipilih. Pengevaluasian hasil adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Ada 3 jenis
metode pemilihan sampel yang seringkali dikaitkan dengan sampling audit non-statistik. Ketiga metode itu bersifat non-probabilistik. Sementara itu, ada 4 jenis metode pemilihan sampel yang seringkali dikaitkan dengan sampling audit statistik, yang semuanya bersifat probabilistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik atau pertimbangan termasuk dari yang pertama itu pemilihan sampel terarah, pemilihan sampel blok, dan pemilihan sampel sembarangan. Sedangkan metode pemilihan sampel probabilistik termasuk dari pemilihan sampel acak sederhana, pemilihan sampel sistematis, pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran, dan yang terakhir adalah pemilihan sampel yang bertahap. Sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling sering dilakukan atau digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut atau atribut sampling. Sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji dalam populasi. Tapi, sampling atribut merupakan metode statistik. Kemudian distribusi sampling. Auditor mendasarkan pengujian statistiknya pada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel yang berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Mengenai distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilnya setiap sampel dalam distribusi. Sampling atribut didasarkan pada distribusi binominal, di mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai yang mungkin atau deviasi pengendalian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun pengucapan dalam menyampaikan materi itu salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.